Pemirsa, konflik Israel dan Iran mempengaruhi rute pelayaran kapal tanker milik Pertamina. Demi menjaga kelancaran suplai minyak, Pertamina menyiapkan rute alternatif. Di tengah konflik antara Israel dan Iran, PT Pertamina Persero meningkatkan kewaspadaan tinggi akan dampak perang yang terjadi. Pertamina memastikan telah menyiapkan alternatif rute pelayaran kapal tanker minyaknya bila jalur pelayaran yang saat ini dilalui terganggu. Namun, berdasarkan pemantauan Pertamina Indonesia Shifting, saat ini jalur pelayaran yang dilalui kapal Pertamina dipastikan belum terdampak dari adanya perang Iran dan Israel. Ya, terkait dengan situasi di Timur Tengah ya yang saat ini terjadi konflik, Pertamina sudah meningkatkan kewaspadaan dan juga pemantauan dan monitoring secara berkala terkait dengan isu tersebut, termasuk dengan pergerakan kapal-kapal tanker Pertamina khususnya yang memasok minyak mentah ke Indonesia. Kami sudah memantau melalui Pertamina International Shipping seluruh kapal-kapal khususnya yang berlayar di rute internasional saat ini masih dalam kondisi aman, tapi nanti jika memang terjadi eskalasi konflik yang dapat mengganggu jalur distribusi atau jalur pelayaran kapal-kapal kami sudah menyiapkan skenario alternatif, rute alternatif melalui beberapa titik yang kita harapkan tidak mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan sekitarnya ke Indonesia. Fajar menambahkan pasokan energi untuk Indonesia dipastikan tetap terjaga meski kondisi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Tidak hanya itu, pemirsa, pemerintah waspadai dampak konflik Israel dan Iran terhadap ekonomi Indonesia. Konflik yang semakin memanas diprediksi bisa mempengaruhi ekonomi global. Seperti diketahui teman-teman semua, hari ini mungkin hari ketiga terhadap mulai pecahnya perang Israel dengan Iran. Dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8%, yang tadinya pada kisaran di 70 bahkan di bawah $70 untuk Brent. Itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai $78 per barel, naik hampir sekitar 9%, meskipun kemudian sekarang mengalami koreksi di $75 per barel. Pemirsa, 2 kapal asing berbendera Filipina dikejar petugas usai tertangkap mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas harus melepaskan sejumlah tembakan peringatan karena 2 kapal tersebut tidak berhenti. 2 kali. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengejar 2 kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas terpaksa menembak ke arah kedua kapal asing karena tak mau berhenti meski telah diberi peringatan. Kedua kapal itu adalah FB Anigres dengan ukuran 65 gross ton yang menggunakan alat penangkap ikan jenis Purse Seine, dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai kapal lampu. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing tersebut langsung diamankan petugas. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 31 miliar rupiah. 2 kapal asing asal Filipina berhasil ditangkap di wilayah Laut Sulawesi dengan jumlah 17 ABK. Operasi ini dipimpin Kepala Pangkalan Bitung dan Kepala Pangkalan Tahuna. Jadi kami punya 2 UPT di sana. Sengaja kami libatkan 2 kepala UPT tersebut untuk saling menjaga wilayahnya karena ini menjadi wilayah yang seksi di mana Sulawesi Utara tersebut, tunanya besar-besar dan banyak di situ. PSDKP KKP berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan asing pencuri ikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terus mendapat kritikan, pemerintah akan evaluasi ukuran rumah subsidi. Rumah susun pun menjadi alternatif lain dari rumah subsidi mini.
Pemerintah tengah menghadapi tantangan dalam rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi demi menyediakan hunian terjangkau di tengah kota. Sejumlah warga menyoroti ukuran rumah yang terlalu kecil. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait menyebut belum ada keputusan akhir terkait ukuran rumah subsidi. Kita kan masih tahapan sekarang seminggu 2 minggu ini saya minta salah satunya adalah teman-teman di eselon 1 saya untuk mendengarkan masukan dari semua stakeholder. Salah satunya misalnya mengundang komunitas-komunitas milenial untuk berdiskusi dan melihat rumah contoh. Nantinya rumah subsidi akan dijual dengan harga 100 juta rupiah per unit sebagai alternatif dari rumah subsidi berukuran kecil yang menuai kritik arah mendorong pengembangan rumah susun vertikal. Dari Jakarta, Naura Safik, Aris Setiawan, Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto meninjau pengolahan makanan untuk warga binaan di Lapas Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Menteri Agus makan bersama dengan warga binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto meninjau dapur sehat di Lapas Semarang, Jawa Tengah. Kedatangannya untuk memastikan makanan yang disajikan kepada warga binaan layak konsumsi. Agus juga memeriksa perlengkapan dan alat makan serta memantau proses hingga penyajian menu. Selain mengunjungi dapur sehat, Menteri Agus juga melihat sejumlah program kegiatan warga binaan. Usai berkeliling lapas, Menteri bersama Kalapas dan jajaran makan siang bersama warga binaan dengan menu makanan yang sama. Memastikan bahwa program-program yang kita jalankan selaras dengan arah kebijakan Bapak Presiden. Jadi teman-teman juga bisa melihat bahwa pemanfaatan lahan yang menjadi tanggung jawab para Kalud dan Kalapasnya sudah betul-betul dimanfaatkan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyediaan bahan makanan kepada warga binaan termasuk. Diharapkan adanya perbaikan sistem dan penerapan standar prosedur pelayanan lapas dapat menjadikan warga binaan memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Blitar disambut aksi protes. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di iNews.